Timnas Indonesia dapat grup neraka di ronde ketiga. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, Timnas Indonesia jelas tidak diunggulkan. Pasalnya, 3 lawan Timnas Indonesia merupakan tim langganan Piala Dunia. Ketiga tim tersebut adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. 3 negara tersebut juga lolos dalam 2 edisi Piala Dunia terakhir. Oleh karena itu, Arya mengaku bahwa langkah tim asuhan Shin Tae-yong bakal berjalan berat. Kita masuk di round 3 nih, round 3 kita grupnya keren banget, bayangin tuh ada Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, Cina dan Indonesia, ujar Arya Sinulinga. Oleh karena itu, PSSI pastikan tambah pemain keturunan untuk bela Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pihak federasi sedang mengincar beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi membela Timnas Indonesia. Melihat lawan yang dihadapi, PSSI mendukung penuh Shin Tae-yong. Langkahnya adalah menambah pemain keturunan anyar. Arya Sinulinga mengatakan bahwa ada beberapa pemain yang diincar. Namun, ia tidak mengungkapkan identitasnya siapa saja. Ada yang lagi diincar, beberapa lagi diskusi. Siapa saja? Seperti biasa kami tidak akan jawab kalau orangnya belum sampai di Indonesia, ucap Arya Sinulinga di YouTube pribadinya. Exco PSSI ini menegaskan bahwa dirinya tidak ingin membuat janji palsu. Maka dari itu, pemain akan diumumkan setibanya di Indonesia. Karena kami tidak ingin membuat janji-janji palsu. Tidak biasa bikin janji palsu. Jadi kami biasanya yang pasti-pasti aja, tegas Arya. Adapun beberapa nama kini memang sudah hangat jadi perbincangan. Salah satunya adalah Ula Romeni yang berposisi sebagai striker. Memang pemain berposisi striker jadi prioritas karena lini serang Timnas Indonesia dianggap masih kurang tajam, apalagi akan melawan tim-tim raksasa Asia. Selain itu ada juga 2 bek yang dinilai punya grade A, yakni Kevin Dix serta Mees Hilgers. Yang pasti harus ditunggu siapa yang akan berjabat tangan dengan Ketum PSSI, Erick Thohir untuk menjalani proses naturalisasi. Demi percepat Martin Paes bela Timnas Indonesia, PSSI terjunkan tim legal khusus. Exco PSSI, Arya Sinulinga menegaskan bahwa federasi didukung oleh tim legal untuk mempercepat perpindahan federasi Martin Paes yang terkendala. Martin Paes merupakan pemain keturunan yang sudah menjalani proses naturalisasi. Kiper FC Dallas ini bahkan sudah mendapatkan status WNI. Sayangnya kiper berusia 26 tahun tersebut belum bersyarat untuk tampil bersama skuad Garuda. Alasannya karena terhalang aturan FIFA. Hal itu karena Martin Paes sempat bermain di Belanda U21 ketika usianya sudah menginjak 22 tahun. Dari aturan, ia tidak boleh pindah federasi untuk membela timnas lain. Maka dari itu, PSSI kini sedang berusaha untuk mengawasi masalah tersebut. Arya Sinulinga menyebutkan bahwa federasi juga didukung oleh tim legal dari Erick Thohir. Begini kata Arya Sinulinga di YouTube pribadinya. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional, jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada yang seperti itu. Menurut Arya, PSSI telah mendengarkan beberapa masukan dari berbagai pihak. Namun, semuanya sudah diupayakan agar Martin Paes segera membela Timnas Indonesia. Jadi semua kemungkinan itu sudah dibahas. Dipertimbangkan secara hukum dan regulasi yang ada di olahraga, terutama FIFA, semua celah-celah hukumnya dipertimbangkan. Tapi kan kami tidak bisa sampaikan langkah-langkahnya bagaimana. Namanya berjuang secara hukum, ada langkahnya nanti kita siapkan semua, lagi berjuang terus, ujar Arya. Adapun Martin Paes diupayakan cepat untuk membela Timnas Indonesia agar bisa memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ajang tersebut, skuad Garuda tergabung dalam grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. PSSI ungkap alasan utama banyak pemain keturunan ogah bela Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkap faktor terbesar yang mendasari pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia.
Tidak bisa dipungkiri, pencapaian timnas Indonesia bisa lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuad Shin Tae-yong kini banyak dihuni pemain keturunan. Sejumlah pemain keturunan mengisi posisi penting mulai dari striker ada Rafael Struijk, gelandang Tom Haye hingga pemain bertahan Jay Itzes. Demi tampil maksimal pada putaran ketiga, PSSI dikabarkan masih terus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namun, Arya Sinulinga mengatakan bahwa tidak sedikit pemain keturunan yang menolak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Arya mengungkap, kebanyakan pemain keturunan menolak lantaran mereka masih berada di usia emas. Sehingga, masih menaruh harapan untuk bermain di negara yang memiliki ranking di atas Indonesia. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang, negara asalnya. Biasanya itu, kata Arya. Arya memaklumi keputusan tersebut, sebab hal itu sangat berkaitan dengan masa depan si pemain sebagai seorang pemain sepak bola profesional. Jadi mereka itu penuh pertimbangan. Kalau saya pindah ke Indonesia, sampai kapanpun saya tidak bisa main lagi di sini, negara asalnya. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Itu pertimbangan karir dan sebagainya, bebernya. Terakhir, jika terdapat pemain keturunan yang menolak dinaturalisasi, Arya meminta warganet tidak melontarkan pesan-pesan buruk di media sosial. Kita harus maklumi. Enggak boleh kita hina mereka, enggak boleh juga kita bilang soal merah putih, kata dia. Bukan soal itu, ini soal masa depan hidup dia, pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya kegagalannya hanya di situ, bukan hal lain-lain, pungkasnya.